Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad SAG MAG, seluruh Dewan Asatidz wa Asatidzah, staf karyawan SD Pelita, orang tua siswa, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya pada pagi hari ini yang cukup cerah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka secara virtual dalam kegiatan Kultum Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat serta perlindungannya kepada kita sehingga kita disehatkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, beriman. Juga kalian mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada Jumat hari ini tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Agustus tahun 2021 Masehi, kembali kita dipertemukan oleh Allah dengan takdirnya. Pada hari ini kita bisa menimba ilmu, menuntut ilmu, mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan nanti dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Shodikin, kita bisa mengambil hikmah, menambah wawasan hasanah keilmuan kita, juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara dibuka, mohon kesiapannya untuk mengaktifkan videonya, karena merupakan salah satu adab ketika kita Zoom Meet. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah hari ini acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga kultum, yang keempat pengumuman juara lomba gebiar Muharram, dan yang terakhir doa ataupun penutup. Mari kita awali pagi hari ini, kultum pada pagi hari ini, kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Regina Syakira dari kelas 5B. Kepada Ananda Regina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakillah, kami aturkan terima kasih kepada Ananda Regina Syakirah dari kelas 5B yang telah membacakan surah Al-Insyiqaq. Mudah-mudahan Ananda yang membacakan dan kita yang menyimak mendengarkan, Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada kita semua. Insya Allah kita juga bisa mengambil hikmah dari bacaan tadi. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah. Namun sebelumnya Bapak minta kepada anak-anak untuk mengaktifkan videonya, menyimak dengan baik agar ilmu yang diberikan oleh Bapak Ustadz sampai kepada kita. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin SPD dipersilakan. Terima kasih Pak Pepen. Suara saya terdengar Pak Pepen? Ya, bagus Pak. Siap, terdengar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'd.
Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasi Ahmad SAG MPD, yang saya hormati segenap Dewan Guru, staf karyawan SD Pelita, yang saya hormati para orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang pada hari ini berkesempatan untuk mendampingi putra-putrinya, serta anak-anakku yang selalu Pak Guru cintai dan selalu Pak Guru banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerahnya. Kita semua dapat hadir di tempat ini, dalam forum ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Kultum Jumat. Mudah-mudahan kegiatan ini kelak akan membawakan hikmah buat kita semuanya, dan kelak juga akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang sampai saat ini, sampai detik ini masih tetap istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Dan kelak di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, kita semua akan mendapatkan syafaatnya di kemudian syafaatnya beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam suasana tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam, yang mana pada Selasa yang lalu kita telah menyambut dan merayakan bersama-sama di sekolah kita, walaupun secara virtual. Walaupun secara virtual kita laksanakan perayaan tersebut, kita menyambut tahun Hijriah, namun insya Allah tidak mengurangi makna dan tujuan dari peringatan tersebut. Yang mana di antara tujuan peringatan adalah agar kita sebagai umat Islam, kita sebagai anak-anak Islam, kita lebih familiar dengan mengenal tahun baru dan bulan Hijriah yang digunakan oleh umat Islam. Karena banyak sekali orang Islam, anak-anak Muslim yang tidak kenal dengan tahun dan bulannya sendiri. Mereka lebih paham, lebih kenal dengan tahun 2021 dibanding dengan tahun 1443. Mereka lebih kenal dengan bulan Januari dibanding dengan bulan Muharram. Oleh karena itu, dengan melalui kesempatan ini, sekilas Pak Guru ingin menyampaikan sejarah tahun baru Hijriah dan bulan-bulan Hijriah. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, kata Hijriah diambil dari kata hijrah, yang dari kata dasar bahasa Arab hajaroh, yang artinya pindah. Sejarah Hijriah diawali dari pada tahun 638 Masehi. Umar bin Al-Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat sebuah permasalahan. Diceritakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab.
yang isi suratnya adalah surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini, kata Musa al-Asy'ari dalam suratnya kepada Umar bin Khattab. Setelah membaca surat dari Musa al-Asy'ari, lalu Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh sahabatnya dan membicarakan dan mendiskusikan tentang penanggalan dan kalender Hijriah. Dalam musyawarah tersebut banyak sekali usulan-usulan dari para sahabatnya. Ada sahabat yang mengusulkan sebaiknya tahun umat Islam dimulai dari awal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain mengusulkan sebaiknya tahun umat Islam dimulai dari ketika Nabi Muhammad wafat. Dan ada juga salah satu sahabat yang mengusulkan, yaitu Utsman bin Affan, mengusulkan sebaiknya tahun umat Islam dimulai ketika pindahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah situasi diskusi yang dilakukan Umar bersama sahabat-sahabatnya saat itu. Setelah melalui berbagai usulan tentang titik acuan dimulainya penanggalan atau kalender Hijriah, akhirnya Khalifah Umar memutuskan bahwa tahun terjadinya peristiwa hijrah menjadi salah satu tahun pertama kalender Islam. Nah, itu anak-anakku sejarah singkat dari tahun Hijriah. Kemudian dalam satu tahun Hijriah terdapat atau terdiri dari 12 bulan, yakni diawali dengan bulan Muharram, Syafar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Artinya dalam satu tahun terdapat 12 bulan sebagaimana di bulan Masehi. Kalau di bulan Masehi diawali dengan bulan Januari, di bulan Hijriah diawali dengan Muharram. Kenapa diawali dengan Muharram? Ternyata di bulan Muharram adalah salah satu bulan yang memiliki keutamaan dalam beribadah. Di bulan Muharram Allah mengharamkan umat Islam untuk melaksanakan peperangan. Oleh karena itu banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita laksanakan di bulan Muharram tersebut. Di antaranya yaitu satu, hendaklah kita berpuasa di bulan Muharram. Puasa merupakan amalan yang dianjurkan di bulan Muharram. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama sesudah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Oleh karena itu, di bulan Muharram kita dianjurkan, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa di hari yang ke-9 yang disebut dengan bulan Tasu'a, dan puasa di hari yang ke-10 yang disebut puasa Asyura. Amalan yang kedua adalah hendaknya kita semua memperbanyak sedekah. Suasana pandemi seperti sekarang, uluran tangan dari orang-orang yang dermawan sangat dibutuhkan.
sedekah setidaknya bisa membantu kita untuk meringankan kebutuhan saudara-saudara kita di masa pandemi. Sedekah menumbuhkan rasa empati yang menjadi kita lebih peka dengan keadaan sekitar. Di samping melahirkan rasa empati, sedekah di bulan haram mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, amalan yang selanjutnya yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram adalah hendaknya kita bermuhasabah diri, kita mengevaluasi diri, kita mengintrospeksi diri. Peringatan Tahun Baru Islam bukan sekedar seremonial saja. Setiap pergantian tahun mesti dibarengi dengan muhasabah diri atau introspeksi diri atau evaluasi diri. Apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu? Bagaimana sholat kita di tahun yang lalu? Apakah sholat kita masih bolong-bolong di tahun yang lalu? Apakah sholat kita masih banyak yang tertinggal di tahun yang baru? Hendaknya di tahun yang lalu, mohon maaf, hendaknya di tahun yang baru ini kita harus sholatnya lebih rajin, lebih tepat waktu, ya, dan tentunya sholat 5 waktu harus kita laksanakan. Bagaimana tilawah, kemudian introspeksi selanjutnya adalah bagaimana tilawah kita di tahun yang lalu. Apakah kita sering membaca Al-Quran atau tidak? Kalau kita tidak sering membaca Al-Quran, hendaknya di tahun yang baru ini kita sering membaca Al-Quran. Bagaimana sikap kita dengan orang tua kita, dengan ayah bunda kita? Apakah kita sering berbicara kasar kepada mereka? Ya, kita harus berintrospeksi diri. Kita harus memperbaiki di tahun baru ini. Kemudian di tahun yang lalu, apakah kedisiplinan kita sudah kita jalankan dengan baik? Tugas-tugas PJJ kita sudah kita laksanakan dengan baik. Apakah tugas-tugas kita yang mengerjakan atau orang tua kita yang mengerjakan? Kalau di tahun lalu orang tua kita yang mengerjakan tugas-tugas kita, di tahun yang baru ini, ayo kita kerjakan sendiri-sendiri tugas-tugas kita. Anak-anakku sekalian, muhasabah adalah sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki diri kita. Sebab kita tidak akan hidup selamanya. Oleh sebab itu, selama ruh masih berada dalam jasad kita, selama kita masih dalam keadaan sehat, mari kita perbanyak melakukan amal soleh, melakukan hal-hal yang baik buat diri kita, melakukan hal-hal yang bermanfaat buat orang kita, buat orang lain. Dan jangan sampai tahun berganti, tapi kita tetap saja sama, tidak ada perubahan, bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Karena orang yang hari ini sama dengan tahun yang lalu, maka orang itu adalah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari tahun yang lalu, maka dia adalah orang-orang yang bodoh. Dan apabila hari ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Anak-anakku sekalian, manusia bebas memilih ingin menjadi orang bodoh
menjadi orang yang rugi ataupun orang yang beruntung. Tergantung bagaimana manusia itu menggunakan hari dan kesempatan yang ada. Semoga di tahun baru ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi yang ada di negara kita ini akan cepat berlalu. Demikian kultum yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin, SPD, yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan diantaranya bagaimana kita harus memperkenalkan, harus familiar dengan bulan-bulan Islam yang dimulai dari bulan Muharram. 12 bulan kita mesti hafal. Yang kedua, di bulan Muharram ini bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan anjuran Rasulullah diantaranya berpuasa di tanggal 10 Muharram, memperbanyak sedekah, dan mudah-mudahan Allah memberikan atau bisa kita meningkatkan, sekali lagi meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan sekali lagi yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku dan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tibalah saatnya pengumuman juara lomba Gebiar Muharram tahun 1443 Hijriah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram. Kepada Pak Zain dipersilahkan. Jazakallah khairan Pak Pepen Effendi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai di akhir zaman. Anak-anakku yang pintar, soleh dan solehah, di pagi hari ini Pak Guru dan segenap panitia akan mengumumkan hasil atau pengumuman juara lomba Gebiar Muharram 1443 Hijriah. Nah, untuk itu didengarkan baik-baik ya. Nah, pengumuman ini kami tujukan pada siapapun ya, khususnya kepada yang mengikuti lomba. Bagi yang mendapatkan juara, ucapkan alhamdulillah. Yang mendapat juara juga, karena ini semuanya berjuara ya. Nah, alhamdulillah juga. Yang menang juara 1 tidak boleh sombong, yang juaranya belakangan tidak boleh berkecil hati. Insya Allah kita semuanya adalah sang juara ya. Semuanya bisa menjadi juara asal kita semuanya bersungguh-sungguh. Kita bisa hidup di dunia ini adalah sang juara ya. Oke, pengumuman pertama, sebelum Pak Guru umumkan, ada hal yang perlu diketahui bahwasanya hadiah atau juaranya ini berupa diberikan hadiah berupa piala ya.
Pak Ahmad di mute lagi ya, Pak. Unmute-nya lagi Pak Sen. Ya, kami ulangi kembali sebelum kami umumkan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwasanya hadiah ini bisa diambil kepada sang pemenang atau sang juara, kepada wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 di hari Senin, kelas 1 di hari Senin, kelas 2 juga di hari Senin. Nah, Senin ini ya yang akan datang. Bisa melalui Gojek atau melalui orang tua. Ya, bisa orang tua langsung, bisa melalui Gojek. Ya. Berarti hari Senin kelas 1 dan kelas 2. Insya Allah guru kelas 1 dan guru kelas 2 ada di hari Senin. Kemudian hari Selasa libur, hari Rabunya adalah kelas 3. Hari Kamisnya kelas 4, hari Jumatnya kelas 5 dan kelas 6. Berarti hari ini bisa mulai diambil untuk kelas 5 dan kelas 6 ke wali kelas masing-masing. Ya, kalau belum sempat berarti Jumat yang akan datang. Nah, sekali lagi yang mendapatkan juara bisa mengambil pialanya ke wali kelas masing-masing di hari yang telah ditentukan. Bisa pakai Gojek, bisa mengambil orang tuanya langsung ke sekolah. Demikian pengumumannya. Untuk juara pertama, lomba hafalan hadis kelas 1 putra adalah Sadan Malik Ramadan, juara 1. Juara kedua, hafalan hadis kelas 1, Muhammad Alfi Mubarak. Kelihatan? Ya, Muhammad Alfi Mubarak untuk putra. Juara ketiga, Qutbi Torik El Karim. Mana tepuk tangannya? Boleh, silakan tepuk tangan ya. Oke. Nah, itu tadi juara 1, 2, dan 3. Sekarang harapan 1 untuk lomba hafalan hadis masih putra, dimenangkan oleh Ahmad Rafasa Abqori. Panjang ya, alhamdulillah. Mantap. Harapan kedua, lomba hafalan hadis dimenangkan oleh Muhammad Bagas Khairullah Amin Islam. Dan namanya ya. Nah, oke. Selanjutnya harapan ketiga, lomba hafalan hadis Satria Hamizan Artadi. Oke, itulah juara lomba hadis untuk putra. Pak Zen, Ya, Bu. kalau bisa anak-anak yang lomba kasih kelas sehingga Pak Ahmad bisa dengan mudah mencari untuk di spotlight gitu. Ini udah bisa nih Pak Ahmad mungkin mudah mencarinya karena ada namanya. Tapi bagi anak-anak yang ikut lomba, coba silahkan anak-anak kasih kelas ya, supaya dimudahkan untuk mencari nama link anak-anak, lalu bisa di spotlight seperti Juara ini. 3 tadi siapa Pak Jen? Juara 3. Qutbi Torik. Kutbi Pak, Kutbi. Ya, Qutbi. 1B. Kelas 1 apa? 1B, Bu. Oh, 1B. Nah, itu sudah ada anaknya. Tinggal satu lagi tuh kalau belum ada. Siapa lagi yang belum? Nah, inilah juara yang untuk laki-laki. Satria. Selanjutnya, juara lomba hadis kelas 1, harapan ketiga, dimenangkan oleh
Wafika binar nurema. Ya, Wafika binar nurema. Ya. Harapan 3 putri. Harapan 32. Ya, harapan yang kedua untuk lomba hafalan hadis. Laila Nandita Istianggoro. Laila Nandita Istianggoro. Harapan 1. Lomba hadis kelas 1. Malayina Azizah. Ya. 1A. Selanjutnya juara 3 hafalan hadis kelas 1. Nadifa Ati Farra Adrianto. Nadifa Ati Farra Adrianto. 1B ya. 1B ya, Pak. Juara 2 lomba hadis kelas 1. Jihan Zafira Agniandita. Jihan Zafira Agniandita. Ya. Dan siapakah juara yang pertama? Ya. Juara pertama adalah Ananda Keiza Hanzani Az-Zahra Nur Halik. Juara hafalan hadis. Juara pertama kelas 1. Demikianlah juara hafalan hadis kelas 1 putra dan putri. Tepuk tangan buat Ananda semuanya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan umumkan juara lomba puitisasi Al-Quran untuk putra. Harapan 3. Rama Surya Sahputra. Rama Surya Sahputra. Harapan 3 puitisasi Al-Quran. Juara 2. Harapan 2 maksudnya Muhammad Mahir Hudaibi. Muhammad Mahir Hudaibi. Harapan 1. Raka Ataya Yusuf. Raka Ataya Yusuf. Juara 3. Puitisasi Al-Quran putra. Razid Firas Ramadan. Razid Firas Ramadan. Juara 2. Muhammad Ryan Rashid. Muhammad Ryan Rashid. Dan juara 1 lomba puitisasi Al-Quran kelas 2 adalah Batara Pranaya Arya Satya H. Oke, tepuk tangan buat yang laki-laki. Selanjutnya juara yang putri puitisasi Al-Quran. Harapan 3. Aska Arzeta Reza. Arta. Harapan 2. Sofia Alfarizaki Hidayat. Sofia Alfarizaki Hidayat. Harapan 1. Tianara Alia Zafira. Tianara Alia Zafira. Juara ketiga Nafisa. Ya maaf. Sekarang kita masuk ke juara yang putrinya, yaitu lomba puitisasi Al-Quran. Juara ketiga Nafisa Zahra Sawaluna. Nafisa Zahra Sawaluna. Juara 2 Rai Tisya Safia Griselda. Rai Tisya Safia Griselda. Dan juara pertama untuk puitisasi Al-Quran kelas 2 putri
dimenangkan oleh Geren Anggraini. Ya, Geren Anggraini. Ya, oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya untuk kelas 3. Lombanya apa ya? Bacaan sholat. Ya, kita saksikan harapan 1. Kelas 3. Bacaan sholat. Talha Liam Afsan. Talha Liam Afsan. Harapan 1. Ya. Juara 3. Abdillah Rahmat Ramadana. Abdillah Rahmat Ramadana. Juara 2. Omar Kayis Al-Ghazi Widyantoro. Omar Kayis Al-Ghazi Widyantoro. Juara 1. Nah, siapakah dia? Rafa Adelio. Rafa Adelio. Juara 1 bacaan sholat kelas 3. Tepuk tangan buat laki-laki. Ya, selanjutnya harapan 3 untuk putri. Masih bacaan sholat. Aquila Kuena Putri Sadana. Aquila Kuena Putri Sudaya. Nah. Harapan 2. Sima Sahira Batrisha. Sima Sahira Batrisha. Harapan 1. Nareswari Fatma Jayasri. Nareswari Fatma Jayasri. Juara 3. Roro Galuh Regina Alia Wilona. Roro Galuh Regina Alia Wilona. Juara 2. Khairunisa Lakeisha Mardiah. Khairunisa Lakeisha Mardiah. Dan siapakah juara 1 untuk lomba bacaan sholat? Putri Rafanti DP, juara 1. Tepuk tangan Revanti DP. Tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya, ya, Murotal Al-Quran kelas 4. Lomba Murotal Al-Quran Putra harapan 3 dimenangkan oleh Enzo Fabrian Espana. Enzo Fabrian Espana. Harapan 2. Izan Maulidian Arya Satya. Izan Maulidian Arya Satya. Harapan 1. Siapakah dia? Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Selanjutnya juara 3. Ghazi Zakzan Azhar. Ghazi Zakzan Azhar. Iya. Juara 2. Ahmad Atar Altaf. Ahmad Atar Altaf. Dan juara pertama adalah Irsyad Aji Pratama. Irsyad Aji Pratama. Tepuk tangan buat putra Murotal. Selanjutnya untuk putri Murotal kelas 4. Harapan 1. Sabila Alia Az-Zahra. Sabila Alia Az-Zahra. Sybil. Juara 3. Sabela Awita Lafi. Sabela Awita Lafi. Juara 2. Kalila Rahmat Maulida. Kalila Rahmat Maulida. Dan juara 1. Naima Zahra Nareswari.
Naima Zahra Nareswari, juara pertama. Tepuk tangan buat Murotal kelas 4. Alhamdulillah, selamat ya. Oke, lanjut. Kelas 5, lomba MHQ, Musabaqah Hifzil Quran. Juara ketiga, Bimo Kemal Rafif S. Bimo Kemal Rafif S. Juara 2, Ifat Yafi Raditya. Ifat Rafi Raditya. Iya, dan siapakah sang juara Musabaqah Hifzil Quran di kelas 5? Mari kita lihat. Muhammad Aska El Khairani. Muhammad Aska El Khairani. Tepuk tangan buat sang juara kelas 5 MHQ. Selanjutnya untuk putrinya, harapan 3. Alaya Syahbani. Harapan 3. Alaya Syahbani. Harapan 2. Nazifa Kiandra Fernando. Nazifa Kiandra Fernando. Dan harapan 1. Akasha Nadifa Anayuning Sari. Akasha Nadifa Anayuning Kasri. Iya. Oke. Juara ketiga, Regina Syakira M. Regina Syakira M. Juara kedua, Jihan Alifah. Jihan Alifah. Dan juara pertama untuk MHQ kelas 5 putri adalah Jasmina Latifa Farannisa. Jasmina Latifa Farannisa. Tepuk tangan buat sang juara. Kita semuanya adalah sang juara. Maka tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, lomba ceramah atau pidato kelas 6. Harapan 3. Abdullah Fatih Rizik. Untuk putra ya. Abdullah Fatih Rizik. Harapan 2. Raditya Alfa Ilmani. Raditya Alfa Ilmani. Harapan 1. Mahatma Malika Syarif. Mahatma Malika Syarif. Juara ketiga, Rizky Raditya Patriana. Rizky Raditya Patriana. Juara kedua, Rifaska Imantiar Maftuhan. Rifaska Imantiar Maftuhan. Dan juara pertama untuk laki-laki diraih oleh Ananda Muhammad Gazi Alvaro. Muhammad Gazi Alvaro. Ya, tepuk tangan buat sang juara kelas 6. Ya, selanjutnya tinggal 6 juara. Oke. Ya, juara pidato untuk putri. Harapan ketiga, Kaifa Nadifa Saki. Kaifa Nadifa Saki. Kelas berapa Pak Zen? Kelas 6. 6 apa? 6C. Nggak disebutin namanya ya? 6C, Bu. Oh, baik, baik. 6 Bu. Ya. Selanjutnya harapan 2, Rizkia Isna Putri. Rizkia Isna Putri. Harapan 1, pidato putri, Keiza Nur Mayaza. Keiza Nur Mayaza. Ya. Oh, Mazaya. Majaya apa Mazaza? Oke, lanjut. Juara ketiga, pidato putri, Syakila Nadra Humaira. Syakila Nadra Humaira. Juara 2, putri, Tasbita
Sabita Kintari Lavi. Sabita Kintari Lavi. Juara pertama, wah diumpetin dulu nih terakhir. Ya biar penasaran. Wah udah ada yang ngacung nih. Siapakah gerangan? Keiza Naila Ayunindia. Keiza Naila Ayunindia. Oke, alhamdulillah. Selamat buat para pemenang yang telah memenangkan pertandingan perlombaan Gebyar Muharram 1443 Hijriah. Terima kasih Pak Asep yang sudah menyiapkan hadiahnya. Terima kasih Pak Andi yang sudah merapikan hadiahnya. Nah, anak-anak sekalian, silahkan bisa diambil sesuai dengan jadwalnya. Kelas 1 hari Senin ke wali kelas masing-masing, hari Senin yang akan datang. Ini ya, tanggal 16. Kelas 2 juga hari Senin. Kelas 3 hari Rabu. Kelas 4 hari Kamis. 5, 6 boleh hari ini atau Jumat yang akan datang. Demikian bisa diambil oleh orang tuanya langsung atau melalui GoSend atau Gojek atau Grab atau yang lainnya. Terima kasih. Selamat buat semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mendukung acara ini, mensukseskan acara ini, dan semua pihak yang sudah mensukseskan acara Gebyar Muharram 1443 Hijriah ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Jazakumullah khairan katsira. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Ustadz Zainal Muharram SAG yang telah membacakan para pemenang juara Gebyar Muharram. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kami ucapkan selamat alhamdulillah kepada para pemenang dan jangan berkecil hati yang pada Gebyar Muharram tahun ini belum berkesempatan untuk menjadi juara. Mudah-mudahan di kejuaraan-kejuaraan yang lainnya yang belum berkesempatan bisa menjadi juara. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya. Hari ini ada 423 yang sudah join di Zoom Kultum ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, pahala, serta kesehatan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, acara Kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Mari kita akhiri Kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen, tolong dong di spot untuk pialanya. Pak Zen itu Pak Ahmad. Spotlight pialanya. Kurang kesinian Pak Zen. Iya, oke, sebentar. Oke, Pak Zen, sebentar. Pak Zennya nggak usah. Sebentar ya, Bapak mau ini dulu ya. Istirahat dulu sebentar ya. Pak Zennya nggak usah, Pak Zennya. Oke. Nah, oke. Nggak usah. Nggak apa-apa. Udah belum? Oke, sebentar. Ya, makasih Pak Zen. Pak Ahmad sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.